kanan nyamping kiri ya agak pola dikit, tapi tidak sampai pola-pola berkelebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan caraku 55 pemberian EF extra fooding. Ini sering terjadi kesalahan pada burung murai tipe vector tinggi atau tipe panas. Jadi setiap tipe panas itu juga berbeda-beda cara settingnya untuk harian. Kesalahan sedikit aja itu bisa burung gampang nampar teman-teman saat di track atau dilombakan. Pertama, untuk tipe vector yang tinggi atau tipe panas itu EF extra fooding yang cocok yaitu diantaranya jangkrik, yang kedua yaitu kroto, yang ketiga yaitu cacing dan ulat bambu. Tapi untuk universal antaranya ulat kandang itu bebas, tipe panas bisa, tipe dingin juga bisa teman-teman. Jadi harus disesuaikan, itu mempunyai dampak masing-masing pada murai tipe panas. Tipe panas kebanyakan burung tentu birahinya itu dalam teman-teman, birahi dalam dan burung emosinya pun tinggi. Sedikit kesalahan, burung memang tampilan bagus, tetapi kesalahan sedikit aja pada burung itu akan mudah nampar atau over emosinya dan begitu dan lainnya. Itu harus settingannya memang harus dipaskan teman-teman. Untuk pemula mungkin senang yang tipe vector yang tinggi dengan rawatan mudah, tetapi dampaknya itu saat nyetingnya memang harus jeli teman-teman. Sedikit aja penambahan extra fooding itu berdampak pada burung vector yang tinggi. Kesalahan yaitu saya setting harian, contohnya saya ada setting harian, pemberian kroto saya gunakan yaitu seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali pemberian kroto dan jangkriknya itu 99 teman-teman. 99 pada burung, dan nanti mau lomba itu H-1 saya beri krotonya 1,5 sendok. 1,5 sendok teh ya, bukan sendok makan. Yang kedua, untuk hari H pagi saya menggunakan cacing 2 ekor cacing merah. Untuk harian penjemuran itu yang pertama itu tanpa saya jemur teman-teman. Jadi burung cuma saya angin-anginkan pagi sekitar 1 jam, beri pakan, setelah itu kerodong kembali, dan setiap hari seperti itu. Dan selanjutnya umbaran saya lakukan yaitu seminggu 2 kali, cuma saya taruh di umbaran aja, paling pagi saya keluarkan sampai siang. Berhubung saya tidak sempat ngembun pada burung ini, saya tanpa embun. Kadang kalau sempat saya embun paling ya seminggu sekali, kadang 2 kali aja teman-teman. Jadi harian ini hampir full kerodong. Yang paling umbaran kayak gitu tok, umbaran seminggu 2 kali. Itu di burung itu tampilannya itu bagus teman-teman. Tapi dengan catatan yang kemarin H-1 sore itu selain kroto ditambahi jangkriknya itu dinaikkan. Jadi 11, kadang sampai 12 atau 13 bahkan 15 itu aja. Mandinya untuk burung yang pertama ini saya lakukan yaitu mandinya pagi. Jadi saya mandikan 2 hari sekali. Sekarang mandi, besok tidak, besoknya lagi mandi lagi, seperti itu. Tapi mandinya pagi ya teman-teman. Saya coba itu pada burung di track itu bagus hasilnya. Burung makin gerak, paling nyamping kiri, nyamping kanan, nyamping kiri, ya agak pola dikit, tapi tidak sampai pola-pola berkelebihan teman-teman. Dan ini faktor yang pertama ini yaitu tanpa penjemuran sama sekali. Tetapi untuk volume pada burung kurang teman-teman. Jadi volumenya itu kurang karena ya faktor penjemurannya kurang. Karena merawat pada burung itu tipe vector tinggi itu memang ya sedikit
kalau kita jemur terlalu kencang nanti takutnya dekat dengan murai lain di rumah, ya efeknya nanti ke cabul dan sebagainya. Selanjutnya itu tampilannya bagus, aman, samping kiri kanan aman, dan burung tidak nampar. Kedua, dengan pola rawatan yang berbeda, padahal harian saya hanya menerapkan yaitu pada burung ini penjemuran. Penjemuran saya jemur sekitar 1 jam. Pertama, ini awalnya memang tidak kuat pada burung ini. Saya paksakan untuk melatih volumenya dan mentalnya burung juga. Saya jemur sekitar 1 jam, teman-teman. Tapi itu Senin sampai Kamis. Jadi saya jemur 1 jam. Lalu ya sesuai biasa kerodong, dan itu pada burung tanpa diumbar ya, tanpa diumbar. Jadi penjemuran nonstop Senin sampai Kamis. Mandinya seminggu saya rubah jadi 3 kali. For tetap, top song tetap, jangkriknya tetap, terus pemberian kroto juga tetap, seperti itu. Dan hal lain, pemberian cacing saya rubah hari Jumat, teman-teman. Jadi tidak lagi hari H pagi, tetapi saya rubah pada hari Jumat setelah penjemuran. Jadi setelah penjemuran saya beri cacing 2. Tetap harian sesuai biasa, kerodong, masuk rumah, dalam rumah, kerodong itu sudah ya saya lakukan seperti biasanya. Cuma perbedaannya hanya di penjemuran dan tanpa umbaran, juga mandinya 3 hari seminggu 3 kali. Jadi perbedaannya di situ aja. Dan hal lain untuk mandi mau lomba tetap 3 jam, mau dicoba atau di track itu saya mandikan. Itu hasilnya pada burung itu nampar, teman-teman. Jadi pada burung itu nampar kiri kanan, tapi untuk durasi tetap aman deh. Tapi keuntungannya pada burung itu volume semakin keras. Jadi semakin keras volumenya, tetapi dampaknya agak nampar sedikit, nampar kering itu ya. Main nampar baru kembali lagi kayak gitu. Ini uji coba dengan tangkringan 1, teman-teman. Jadi harian pada burung faktor yang tinggi ini berisiko sekali kalau dekat dengan murai batu lainnya. Misalkan saat gantung dalam rumah itu terlalu dekat, satunya gacor dor yang faktor tinggi, tentu pada burung ini ikutan juga gacor. Lama-lama yang ada pada burung emosinya tidak terkontrol, akhirnya numpuk dan numpuk, akhirnya pada burung over dan bisa over emosi dan sebagainya. Itu sangat pengaruh sekali, teman-teman. Kesalahan sedikit untuk settingan harian itu berbeda pada burung. Kalau teman-teman mau coba silakan. Pada burung sotang setting itu sangat perlu, teman-teman, untuk burung bahan ya. Tidak berlaku untuk burung yang sudah jadi settingannya sudah pas. Jadi rawatan harian misalkan kita kan PR-nya ada juga, ada yang volumenya kurang, kadang terlalu nampar, itu kan tentu PR, teman-teman. Tidak berlaku burung yang sudah jadi, beli jadi, yang sudah siap, harganya mahal, tentu settingannya sudah pas untuk settingan harian ya ini. Untuk settingan harian itu sudah pas. Tinggal mengkondisikan settingan lapangan. Kadang mengikuti cuaca tentu berbeda pada burung. Cuaca panas, atau kita menggantangkan di cuaca dingin atau cuaca saat mendung kita gantangkan, tentu penambahan extra fooding itu sangat berbeda, baik tipe faktor yang panas maupun faktor yang rendah atau tipe dingin, teman-teman. Jadi sebagai gambaran seperti itu, teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa menyikapi gimana pada burung itu menghasilkan burung yang settingannya pasti. Memang semua tetap berusaha, teman-teman. Yang namanya burung untuk stabil total itu saya kira sulit banget. Paling mampu misalkan stabil 7 bulan, setelah itu trouble. Nanti ya kembali lagi pada burung itu, kalau sudah performanya bagus lagi ya tetap bagus lagi, teman-teman. Kecuali burung yang cabul atau drop mental, itu mana memang penanganannya agak sedikit ribet, teman-teman. Jadi faktor tinggi utamanya saya himbau kepada teman-teman,
kebanyakan vektor tinggi itu resiko cabul lebih besar daripada vektor yang rendah. Jadi teman-teman silahkan kalau merawat pada burung ya dilihat kondisi pada burung. Kalau cuaca dingin, burung yang tipe dingin tentu perlu adanya suhu tubuh yang panas. Jadi harus diumbar dan sebagainya atau penambahan UH dan sebagainya. Itu aja dari saya teman-teman, semoga bermanfaat. Berbagi ilmu itu indah dan semoga teman-teman sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.